Selamat malam pemirsa, ketemu lagi ulun lawan Seprit. Nah, ulun hari ini hendak memasak tentang pasta kungpau chicken ala Arjo. Nah, langsung aja lah ke dapur ulun, di dapur Arjo nih. Ayo, sini. Jadi bahan utamanya kita pakai pasta spaghetti. Ini pasta spaghetti. Ini timbangannya tuh 75 gram untuk satu porsi lah. Habis itu yang kedua, susu cair, ada dada ayam, ada lombok merah, lombok hijau, bawang putih, sosis sapi, smoke beef. Smoke beef ini yang bulat. Ini sudah ulun potong-potong, memanjangnya ini. Habis itu ada saus tiram, lawan kecap manis, lawan mentega bisa menumis seberatan nih. Nah, yang pertama-tama kita ulah. Ini pasta dari spaghetti tadi itu kita rebus dulu lah. Nyalain dulu kompornya. Jadi ulah spaghetti, merebus spaghetti ini tadi, jadi banyu itu harus menggurak. Jadi kita gurakkan dulu banyu ini tadi itulah. Sudah sebelum menggurak, jadi kita kembali lagi ke sini. Ini tadi ada dada ayam kalau. Dada ayam ini kita slice, kita iris halus. Kita iris, ini secukupnya aja. Nah, bisa pian lihat kayak ini bentuknya. Bisa pian lihat Sudah kita slice. Habis itu ada lombok merah lawan lombok hijau tadi itu kita slice juga, menyerong. Slice menyerong. Cukupnya juga lah. Slice lagi. Ini nih sekira ada rasa padasnya itu udah jadi di kungpau ini. Kenapa jadi kungpau ngarannya? Jadi kungpau tuh spaghetti ini kan dari Itali. Jadi sausnya kita pakai saus Cina, makanya jadi kungpau. Jadi lombok habang ini kita serong. Tuh kita iris serong kayak ini. Bisa lihat bentuknya kayak ini, kita serong. Lombok hijau nih. Sekira ada rasa padas di spaghettinya itu. Sudah kita serong ini, habis itu ada ini tadi tuh sosis nih. Sosis ini panjangnya ini kok, panjangnya ini. Ini kayaknya kita bagi dua. Kita bagi dua. Sudah bagi dua jadi kayak ini. Hanya kita potong serong juga. Potong serong. Ini secukupnya aja jual lah. Soalnya kada baik jual kalau kebanyakan isinya nih, jadi tergantung selera bubuhan pian di rumah aja. Sudah nih, ada bawang putih. Bawang putih ini kita keprek dulu. Kita keprek. Hanya kita cincang halus. Cincang halus. Sudah, lawan smoke beef nih tadi itu yang sudah ulun potong-potongin tadi itu, kita anak aja dulu di sini. Kita gabung aja di satu. Sosis tadi itu lawan lombok habang, lawan lombok hijau nih kita gabung aja. Nah, sudah, kita ke kompor, banyu sudah menggurak, hanya kita andaki spaghetti ini tadi itu. Nah, teknik memasak spaghetti ini jangan dipatahi, biar aja panjang-panjangnya ini. Soalnya sekira dimakan tuh bumbunya seluruh kayak gitu tuh. Nah, udah, andaki aja. Kita biarkan aja. Biarkan. Kita panasi lagi wajan nih atau teflon. Di kompor sebutingnya, api sebutingnya. Panasi. Panasi pakai mentega nih tadi tuh.
cukupnya aja. Jadi biar ajanya sampai panas nih, enak aja kita buati yang gisan tumisan tadi itu, ayam tadi itu berdulu, lawan yang lombok, lewat sosis, lewat smoke beef tadi itu. Sambil kita madang ini panas, kita aduk-aduk kayak dulu nih spaghettinya nih. Nah jadi macam pasta nih ada banyak, tapi kalau kita di Indonesia ini tahu tuh ada dua aja, spaghetti lawan fettuccine. Tapi orang lebih banyak memilih spaghetti karena yang spaghetti ini aja yang orang banyak tahu. Jadi kita biarkan aja dulu, ini kurang lebih 15 menit. Nah, udah biarkan aja. Cadangi ini mulai panas. Aduk-aduk dulu. Nah ini kita biarkan aja dulu sampai panas. Nah jadi tadi kan bahannya ini ada sosis, kalau lombok merah, lalu smoke beef. Nah, smoke beef tuh daging olahan yang sudah diasapkan. Kenapa jadi pakai smoke beef? Sekira kemasakan tuh berasa. Jadi model ada rasa bahan asap-asap dari smoke beef tuh. Nah, ngarannya aja smoke, lawan beef, smoke tuh asap, lawan daging. Nah ini sudah panas kalau. Jadi kita buati aja ayam nih. Buati ayamnya. Ini sampai masak ayamnya lah. Kita tumis, sampai masak. Kenapa pakai ayam? Ngarannya Kung Pao Chicken. Dari tadi itu kalau dari Itali. Spagettinya dari Itali, jadi sausnya kita ke Cina. Jadi ini nih model oriental itu bercampur. Aduk aja. Sudah diaduk. Kita buati lagi kondimen tadi itu. Kondimen ini pelengkapnya yang lombok habang lawan lombok hijau tadi itu, sosis lawan smoke beef tadi. Kita buati. Jadi tekniknya ini jangan dimasuki bimbay lah, soalnya kalau pina ayamnya kada masak. Jadi ayam bedulu hanyar yang lain nih. Karena bedudi itu hanyar bawang putihnya. Kita aduk sampai layu. Aduk aja sampai layu. Nah ini bisa kelihatan kalau ayamnya sudah mulai masak, sudah kalau paget-paget kayak ini ditikin. Nah itu berarti sudah masak. Hanya kita buati bawang putihnya. Nah ini biarkan aja sampai aromanya keluar, aroma harumnya tuh. Aduk-aduk lagi. Pokoknya rasanya nih oriental benar tuh. Kalau di Cina tuh Kung Pao nih masaknya pakai arak. Tapi kalau di sini kita kada pakai arak. Nah ini sudah mulai harum. Kita buati dulu saus tiram nih tadi tuh. Buati saus tiram nih 1 sendok makan. Hanyar kecap manis nih. Nah kalau teknik ulun bemasak nih, keberatan kecap lawan saus tiram ini harus ulun tumis dulu supaya aromanya itu keluar, jadi berasa. Ulun kalau mau yang langsung dicampur lawan yang belum dipanasi gitu nah. Jadi ulun campur langsung. Nah bercampur kalau aromanya ini lebih harum. Nah lebih mantap kayak gitu tuh nah. Jadi biarkan aja dulu, kita lihat si apinya, kita lihat di pastanya. Kita cek. Ini sudah pindah kenyal-kenyal berarti sudah. Nah ini belum nih. Kita tunggu ya dulu. Jadi masak spaghetti ini masih kayak episode semalam tuh lah. Teksturnya tuh harus al dente, orang Itali itu al dente tuh kenyal.
mantah ada, pokoknya pas. Itu sebenarnya ulun dalam spaghetti ini pasta ini lebih ketujuh fettuccine bang, karena fettuccine itu lebih mengenyangi gitu tuh. Nah tapi kita nih tahu di sini nih lawan spaghetti aja. Nah karena di episode berikutnya ulun hendak mengenalkan apa yang ngarannya itu fettuccine. Sekira hubungan kita tahu apa itu fettuccine. Mati aja dulu nih, kita singkirkan dulu. Madangi pastanya lagi masak. Nah ini kira-kira sudah masak. Nah kita japai dulu lah siapa teksturnya, menrasailah. Nah agak kenyal, berarti ini sudah masak. Kita biarkan aja dulu. Kita nyalain lagi, kita panasi sausnya nih. Kita nyalain, kita aduk lagi. Nah ini hanyar kita buat spaghetti yang sudah kita rebus nih tadi ke sini. Kita jarang lah. Nah bisa pian lihat bentuknya kayak ini. Kita buat sih. Jadi pemirsa lah banyak yang mengklaim mie ini dari mana. Jadi ulun baca tuh lah, ada yang mengklaim dari Itali pertama kali mie ini ditemukan. Ada juga yang dari Arab. Tapi nyata-nyatanya mie ini yang bujurnya pertama kali itu ada di Cina oleh dinasti Ming rasanya. Itu kisahnya. Habis itu dikembangkan orang jadi ada spaghetti. Habis itu yang di Arab tuh modelnya bentuk mie juga. Nah pemirsa lah, itu kilas balik tentang mie tadi itu. Nah sudah nih, ini pina bunga kalau warnanya bisa pian lihat lah. Kita aduk aja jadinya kayak ini. Hanya kita buati susu. Kenapa kita pakai susu? Karena susu ini ngolah masakan tuh jadi gurih. Kita tuang aja secukupnya. Hanya penyedap rasa. Penyedap rasa ini yang rasa sapi. Biasanya pian koler pakai penyedap rasa ini, bisa juga pian pakai kaldu ayam atau kaldu sapi. Tinggal pian uyahi aja lagi sesuai selera. Hanya kita aduk. Kita aduk lagi. Nah bentuknya sudah kayak ini. Tinggal buati minyak wijen. Minyak wijen ini fungsinya sekira mengharumi masakan. Jadi masakan ini rasanya kayak rasa ada wijen-wijennya. Kita aduk lagi. Nah sudah. Jadi kita biarkan aja sampai banyunya ini agak kering lah. Nah bisa pian lihat sih bentuknya kayak ini. Kita biarkan aja sampai kering. Nah pemirsa lah, pian kacar-kacar untuk kepala saya langsung aja datang ke sini ke Arjosik Jalan ini, alamatnya ada di bawah sini. Nah aduk lagi. Nah ini sudah kering, kita tinggal platingnya. Jadi platingnya kita lap dulu piring. Platingnya biasa, jadi kita lah adus yang model mewah-mewah atau yang luar biasa. Kita lap dulu piringnya. Nah hanya kita angkat spagettinya. Nah bisa pian lihat sih, sudah mulai kering. Angkat aja. Yuk sini kita melihat sih cara platingnya. Pertama-tama kita angkat pastanya kayak ini. Kita angkatlah. Kita gulung. Nah kelihatan warnanya punya bunga. Lihat jejak kacar, yang memasaknya jejak kacar, apalagi yang melihat di rumah. Hanya kita taburi tadinya. Nah jadi begini kan. Sudah. Nah, jadi ini kungpo itu rasanya nih ada asin, ada manis, ada padasnya, agak padas. Jadi ulun nak mula banyu yang agak manis dari es krim, yaitu vanilla milkshake. Nah langsung aja ulun ke bar ulun lah. Lihat ulun cara mula vanilla milkshake tadi. Nah yang pertama-tama bahannya nih
es krim rasa vanila, susu cair 2 seloki, gula cair 1 seloki, lawan es batu. Sudah nih, kita masukin es batunya ini ke blender. Habis itu es krim vanilanya ini tadi itu ini 2 scoop lah kita buati. Susu cair nih. Yang terakhir hanya gula cair tadi tuh. Nah, sudah. Kita blender aja sampai halus. Kita blender. Jadi pemirsa lah, dari padas hari itu ulangi lagi, kita minumannya yang agak kemanisan dari es krim. Kenapa lo pilih ini? Karena itu es krim ini terbuat dari susu, jadi yang padas tuh bisa hilang oleh kandungan zat dari susu ini tadi itu. Nah itu tadi penjelasan kenapa cara mengurangi rasa padas. Nah sudah nih, hanya kita angkat. Angkat aja. Siram gelasnya. Nah bisa pengen lihat sih lah. Ini yang ngarannya vanilla milkshake. Oke, ulun anak aja lagi ke sini. Ini sudah berataan, jadi sampai tetamu lagi ulun lah bersalah di episode berikutnya di Dapur Arjo. Kayak lagi amun pinapian penasaran, bisa pian lihati alamatnya di bawah sini. Atau pinapian kurang penjelasan dari ulun, bisa pian add fanpage kita lawan Twitter kita, lawan YouTube kita. Di alamatnya ada di bawah sini juga. Oke bisa, sudah sampai jumpa lagi lawan ulun lah, lawan separate. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Cut dulu, anu ada yang tinggal, tidak hujan.